Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggana Baywardono dengan NIM B100240484. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk bergerak di bidang distribusi dan penjualan kendaraan bermotor serta layanan purna jual. Pada slide pertama, profil perusahaan. PT Indomobil Sukses Internasional Tbk adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang industri otomotif terintegrasi di Indonesia. Berdiri dari hasil merger antara PT Indomobil Investment Corporate dan PT Indomulti Inti Industri Tbk, Indomobil kini menjadi salah satu grup otomotif terbesar di tanah air. Kegiatan utamanya mencakup distribusi dan penjualan kendaraan bermotor, layanan purna jual, sales, servis, spare part, pembiayaan kendaraan, serta manufaktur komponen otomotif. Perusahaan memegang lisensi dan mendistribusikan berbagai merek ternama seperti Suzuki, Nissan, Hino, Kia, Audi, Volkswagen, dan Mercedes-Benz yang didukung oleh jaringan layanan luas di seluruh Indonesia dengan total aset mencapai 62,91 triliun pada akhir 2023. Indomobil terus memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam industri otomotif nasional melalui inovasi, efisiensi operasional, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Slide yang kedua yaitu keunggulan kompetitif. Beberapa keunggulan kompetitif utama Indomobil. 1. Diverifikasi bisnis kuat, memiliki banyak lini usaha di seluruh rantai nilai otomotif, produksi, distribusi, pembiayaan, servis. Yang kedua, kerjasama dengan merek global seperti Hino, Suzuki, Nissan, Audi, Volkswagen, dan Citroen. Yang ketiga, jaringan distribusi nasional dan pusat layanan yang luas di Indonesia. Yang keempat, kapasitas keuangan solid dengan dukungan lembaga keuangan nasional dan internasional. Yang kelima, inovasi bisnis berkelanjutan termasuk pembangunan produk baru dan efisien biaya operasional. Pada slide ini saya akan menampilkan data keuangan tahun 2023 yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan perusahaan. Bagian atas menampilkan komponen aset lancar perusahaan yaitu kas sebesar $3.550.158, piutang $14.188.107, persediaan $6.329.670 dan uang muka $992.489. Jika dijumlahkan, total aset lancar perusahaan mencapai $24.424. Angka ini menunjukkan total aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu 1 tahun. Sementara itu, bagian bawah terdapat kewajiban lancar yang terdiri dari hutang terbesar $19.908.891, pinjam bank $1.376.217, liabilitas $118.547, beban yang harus dibayar $8.262.221. Total kewajiban lancar $29 juta. Data ini nantinya digunakan untuk menghitung rasio likuiditas perusahaan seperti consolidated ratio agar kita bisa menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya pada slide ini saya akan menampilkan hasil perhitungan rasio keuangan tahun 2023 yaitu
current ratio dan debt to asset ratio. Pertama, untuk current ratio atau rasio lancar, digunakan rumus aset lancar dibagi kewajiban lancar. Dari data sebelumnya, total aset lancar perusahaan adalah $24.400.000, sedangkan kewajiban lancar $29 juta. Hasil perhitungan menghasilkan current ratio sebesar 0,84 kali. Artinya, setiap $1 kewajiban jangka pendek hanya dijamin oleh sekitar $0,84 aset lancar. Dengan kata lain, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya masih tergolong kurang liquid karena idealnya rasio lancar minimal 1 kali. Kemudian untuk debt to asset ratio digunakan untuk mengetahui beberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Dari data keuangan tahun 2023, total aset sebesar $62,19 juta, sedangkan total liabilitas atau hutangnya $47.441. Maka hasil rasio utang terhadap aset sebesar 0,7540 atau jika dipersenkan 75,40%. Maka hasil rasio utang terhadap aset sebesar 0,7540 atau jika dipersenkan 75,40%. Perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini tergolong cukup tinggi sehingga perusahaan perlu berhati-hati terhadap risiko ketergantungan pada pembiayaan pihak luar. Slide yang terakhir, kesimpulan dari rasio keuangan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang solid dan prospektif. Laba bersih perusahaan meningkat 38,18% dari $562,55 miliar pada tahun 2022 menjadi $777,34 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan strategis bisnis yang efektif, efisien operasional yang membaik, dan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara optimal. Meskipun likuiditas masih perlu ditingkatkan, Indomobil menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menjaga stabilitas keuangan dan struktur modal. Dengan fondasi bisnis yang kokoh, jaringan distribusi luas, serta dukungan dari mitra global, perusahaan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan memperkuat posisinya di industri otomotif nasional maupun regional. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.